Saya sering mengatakan di video saya, rituallah sesuai dengan ajaran yang sudah kamu yakini. Kalau orang muslim, ya ritual di tempat-tempatnya, seperti contoh di masjid, di musola. Selesai. Tuntunannya kan jelas. Kalau orang Hindu, orang Buddha, ya di pura, di vihara, jelas. Lah karena orang Jawa itu menyatu dengan alam, menyatu dengan jagat, mereka biar isinya. Ritual itu adalah sebuah bentuk pernyataan dari seseorang atau kelompok kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa dalam bentuk kegiatan. Nah, terus pertanyaan saya, ketika saya sampaikan bahwa seorang Nasrani datang ke gereja, itu ada bentuk ritualnya orang Nasrani. Orang Hindu datang ke pura, itu adalah bentuk ritualnya orang Hindu. Seorang Konghucu datang ke Konten, itu adalah bentuk ritual mereka. Seorang Buddha datang ke vihara, itu adalah bentuk ritual mereka. Yang jadi masalah ketika ritual dicampur-campur seperti es campur. Ini yang susah. Ketika berdoa Tuhan sak donya disebut kabeh. Kaya jangan urak-urak ono capare ono turine ono bayeme ono kangkunge terus dikei kerawonan diublok dadi siji. Salah tidak, tapi orang pan-pan. Milih sawiji endikan suci tanggung bisa mukti. Jalani ritual sesuai dengan yang sudah kita terima, kita yakini, kita pahami. Kalau seorang Nasrani, ya ritual gereja yang taat. Di luar gereja boleh di Gua Maria. Ikuti 12 perjalanan salib dari Yesus sampai ke puncaknya di Gua Maria. Itu ritual. Orang Nasrani boleh. Orang Hindu nangkil boleh, tentayatra boleh. Dengan ritual yang sudah mereka yakini. Tapi kan itu ada dasarnya. Tapi kalau ritual yang tidak berdasar, ya, saya ulangi, ritual yang tidak berdasar, hanya berdasarkan ilmu otak-atik gato, ini yang jadi masalah. Mohon maaf untuk peristiwa di Jember kemarin. Jangan main-main dengan alam. Jangan main-main dengan jagat kalau kita tidak punya ilmunya. Sekali lagi, jangan main-main dengan alam, jangan main-main dengan jagat kalau kita tidak punya ilmunya. Seorang pemancing akan mengetahui jenis pancingnya yang digunakan ketika diparit, diempang,
di sungai dan di laut maupun di samudra lepas. Harus punya ilmunya dulu. Jangan pakai palesan pring dengan benang ikan biasa di tengah samudra. Gondol liwak barakuda pedot. Dan jangan menggunakan sampan di tengah samudra. Kalau ada badai, sampanmu pasti tenggelam. Harus ada ilmunya kan begitu. Jangan kamu memotong pohon bambu menggunakan pisau daging. Dan jangan kamu memotong daging menggunakan gergaji. Meskipun gergaji bisa menumbangkan pohon, tapi dia tidak akan mudah untuk memotong daging. Saya mohon maaf, kemarin yang di Jember itu kan sudah diperingatkan oleh warga. Warga kan lebih tahu kebiasaan-kebiasaan laut. Kapan pasang, kapan surut. Kalau saya ini yang hidup saya di Samudra Selatan, di pantai selatan, sehingga saya agak sedikit paham. Tanggal-tanggal sekian ini ombak tinggi. Terus ciri kalau ada hamparan pasir, pasirnya jeglongnya curam, berarti di situ lautnya dalam. Kalau hamparannya landai, di situ lautnya berarti tidak dalam. Ini kan harus belajar dulu. Jangan tiba-tiba, ayo kita ke pantai, kita kungkum. Tepak senggo kungkum, palong, buang. Harus ada ilmunya, harus ada pengetahuan. Kalau kita belum bisa berkomunikasi dengan alam, dengan jagat, artinya berkomunikasi bukan terus kita bicara dengan laut. Hei laut, aku main, bukan. Artinya berkomunikasi dengan laut, kita mengetahui kebiasaan-kebiasaannya. Loh, jagat alam ini sama seperti manusia, dia punya kebiasaan. Oh, manusia kalau bangun tidur itu pasti buang air kecil atau buang air besar. Jam sekian ini waktunya orang ngantuk, jam sekian ini waktunya orang lapar, jam sekian ini waktunya orang buang air besar. Ada kebiasaan-kebiasaan. Sama, samudra itu ada kebiasaannya. Kapan dia ombak besar, kapan dia ombak kecil, kapan dia surut, kapan dia pasang. Nah, kalau belum paham itu ya jangan macam-macam. Dan kemarin yang saya kritisi, mohon maaf. Saya sering mengatakan di video saya, ritualah sesuai dengan ajaran yang sudah kamu yakini. Kalau orang muslim, ya ritual di tempat-tempatnya, seperti contoh di masjid, di musola. Selesai. Tuntunannya kan jelas. Kalau orang Hindu, orang Buddha, ya di pura, di vihara, jelas. Lah karena orang Jawa itu menyatu dengan alam, menyatu dengan jagat, mereka biasa ritual di pantai selatan, ritual di hutan, ritual di tempat-tempat yang dikatakan tanda kutip angker. Dia punya basic ilmunya kok. Keraton di tanah Jawa ini setiap tahun mengadakan labuan, dan itu pasti ngelabuh ke Segoro Kidul. Tapi punya basic pengetahuan, tidak ngawur. Kapan labuan harus dilakukan, jam berapa? Selain dari ilmu petung Jawa, mereka mengetahui kondisi daripada pantai Parangkusumo. Mereka tahu, enggak terus tiba-tiba. Nah kemarin itu ya agak lucu, saya bilang agak lucunya karena mosok panjenengan melakukan ruqyah di pantai itu kan sangat tidak menghargai itu, tidak menghargai siapa, tidak menghargai ajaran panjenengan. Dan saya yakin para ulama, para kiai, para ustaz pun juga tidak memperbolehkan itu.
Kan begitu. Ya empan-papan, ngaji di masjid, ngeruqyah di masjid atau di rumah, di musola, di langgar, itu saya kira itu lebih bijaksana gitu loh. Nah ini kan yang saya selalu takutkan ketika ajaran dicampur-campur, akhirnya kan salah kaprah. Makanya saya selalu berpesan, jadilah Jawa yang benar-benar Jawa, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Sehingga peristiwa Jember kemarin kan itu juga saling tuding antara golongan A dan B, begitu. Jangan menyampurkan hak dan batil. Iya gak salah saya ngomong, benar saya ngomong. Lalu saya nggak menyalahkan, betul, jangan menyampurkan hak dan yang batil. Antara yang benar dengan yang musyrik jangan dicampurkan, tidak salah yang ngomong itu, saya bilang gitu. Karena bagi saya, jangan kalau ke pantai dengan melakukan pelabuhan, melakukan sungkem, ya cara Jawa. Karena itu kebiasaan leluhur kita Jawa. Doanya gitu, juga Jawa. Doanya juga Jawa, gitu loh. Oh, ini harus jelas. Sehingga apa? Tidak menimbulkan kerancuan, nanti saling tuduh. Itu ajaran apa kok begitu? Itu dilaknat, ya salah ya. Saya akhirnya juga begitu. Secara kemanusiaan, saya sedih karena timbul korban jiwa, nggak main-main, itu banyak yang jadi korban. Bersedih saya karena apa? Secara kemanusiaan kita kehilangan saudara. Tapi dari peristiwa itu kita banyak belajar bahwa negara desa mawa cara, negara mawa tata. Lain lubuk, lain ikannya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan dicampur aduk. Kolaborasi, iya nek kesenian kok kolaborasi apa-apa. Dan ajaran kok dikolaborasi lah ya lucu malian. Tetaplah berjalan pada realnya masing-masing. Nah kalau saya mau zikir itikaf di pinggir segoro boleh ya, terserah. Kalau tuntunanmu boleh. Kalau saya kan orang Jawa seperti itu. Kalau orang Muslim saya tidak tahu, silahkan tanya kepada ahlinya. Yang punya mursyid ya tanya mursyid, yang punya ustadz kiai tanya pada ustadz kiai. Selesai. Orang Jawa ya ikuti pedoman yang ada, jangan nanti dicampur. Yang jadi masalah. Dan tidak boleh saling menjelekkan karena punya pedoman dan ajaran kepercayaan masing-masing. Saling menghormati, saling menghargai, dan saling mencintai. Timbul kasih sayang sehingga semua dapat berjalan dengan rukun. Wah enak di negara sing ayem toto ayom makrifah loh jinawi karto toto terhajo. Harapannya kan begitu. Ya mohon maaf kalau saya nanti menyampaikan ada salahnya, yang pasti ini pendapat secara